Samaria, ya, di sumur. Ada satu pengajaran yang sangat dalam dan yang luar biasa antara mereka. Bicara soal apa Bapak Ibu Saudara? Bicara soal relationship, hubungan, keterikatan yang tidak bisa dipisahkan antara roh Allah dengan menjadi penyembah yang benar. Tidak bisa dipisahkan antara roh Allah dengan menjadi penyembah yang benar. Dengan kata lain pertama, tidak akan ada manusia yang bisa dengan sendirinya akan otomatis menjadi penyembah yang benar kalau bukan kuasa roh Allah yang mengerjakan hal itu. Atau sebaliknya, hanya karena roh Allah saja maka manusia bisa menjadi penyembah yang benar. Yang menyembah Allah yang benar seperti yang diinginkan Bapa, seperti yang dikehendaki Bapa. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, sungguh luar biasa pengajaran yang Tuhan sampaikan kepada perempuan Samaria ini. Standar penyembahan itu bukan standar manusia yang harus digapai. Apa menurut manusia baik itulah yang harus ditargetkan, bukan. Tapi melalui percakapan antara Yesus dengan perempuan Samaria, Yesus mau menyampaikan bahwa yang namanya menjadi penyembah yang benar, yang menyembah di dalam roh dan kebenaran itu ikut standarnya Allah. Bahkan di dalam terjemahan lain Bapak Ibu Saudara, firman Allah katakan yang sebab Allah itu roh ya, dan hanya dengan kuasa roh Allah orang-orang dapat menyembah Bapa sebagaimana ia ada. Di dalam terjemahan terjemahan baru itu dibilang harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Tapi dalam terjemahan lama, dalam terjemahan lain wajib menyembah. Jadi dalam roh dan kebenaran. Ini bukan standar manusia, tapi standar Allah. Dan yang malam hari ini kita juga mau raih standar itu. Amin. Amin. Pengajaran yang luar biasa. Percakapan yang bisa dibilang pribadi yang kudus dengan pribadi yang sangat jauh dari yang namanya kudus. Wanita ini ditemukan oleh Tuhan sudah punya 5 laki-laki. Dan yang bersama dengan dia itu bukan suaminya. Kalau yang lain itu sudah suami, pisah, menikah, pisah, menikah, pisah. Tapi Tuhan bilang, kamu dengan seorang laki-laki. Oh, kamu dengan ini, dengan seorang pria ya yang ada di tempatmu. Oh enggak, saya tidak bersuami. Oh ya memang tidak bersuami karena memang tidak diikat lagi pernikahan. Tapi yang lain itu sudah diikat dengan pernikahan tapi pisah-pisah dan pisah. Gonta-ganti pasangan Bapak Ibu Saudara. Jadi bayangkan Bapak Ibu Saudara dengan dua hal pribadi, dengan dua pribadi gambaran seperti ini. Sebenarnya Tuhan juga mau menyatakan kepada kita bahwa tidak ada yang mustahil untuk berjumpa dengan Tuhan. Amin. Tidak ada yang mustahil untuk bisa merasakan, menikmati hadirat Allah dan bahkan menjadi penyembah yang benar sesuai dengan standarnya Tuhan. Ya, tidak ada yang mustahil. Karena apa Bapak Ibu Saudara, yang seperti saya katakan tadi, tantangan sekaligus sebagai satu kenyataan. Allah itu roh, ini yang pertama, tantangan dan kenyataan hidup kita. Ketika kita mau menyembah Tuhan, Allah itu roh yang pertama. Lalu kita coba melihat diri kita ini siapa? Karena akibat dosa kita ini darah dan daging, yang karena dosa pada akhirnya kita lebih dikuasai dengan yang namanya dosa dan perbuatan-perbuatan dosa itu. Jadi dengan kata lain untuk kita bisa ketemu dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara yang adalah roh, dengan kita yang darah dan daging yang pada akhirnya kita itu dikuasai dengan keinginan daging, bisa dikatakan tidak akan ada yang namanya perjumpaan dengan Dia yang adalah roh. Dan yang kedua yang menjadi kenyataan dan tantangan dalam hidup kita kalau kita mau menyembah Tuhan adalah Allah itu kebenaran itu sendiri. Jadi dengan kata lain ketika kita juga sudah dikuasai oleh keinginan daging, maka apa saja yang akan kita buat Bapak Ibu Saudara pasti salah.
Tidak ada kebenaran, tidak ada unsur kebenaran dalam kehidupan manusia ketika manusia itu dikuasai betul dengan yang namanya daging. Bohong, tidak merasa salah, tidak merasa dosa. Berzina tidak merasa dosa. Menipu tidak merasa berdosa. Pergi ke tempat-tempat maksiat tidak merasa berdosa. Tidak ada kebenaran, ada unsur kebenaran di dalam diri manusia yang kalau sudah terikat dengan yang namanya dosa. Makanya kalau dengan tantangan dan hakikat Allah yang Allah tuntut kalau kamu menyembah aku di dalam roh dan kebenaran, sebenarnya mustahil Bapak Ibu Saudara. Ingat siapa diri kita, ingat bagaimana kita. Allah itu roh, kita dikuasai dengan daging. Firman Allah katakan roh dengan daging sangat berseberangan. Siapa yang mau dipimpin roh, siapa yang mau dipimpin oleh daging. Gak bisa setengah-setengah. Jadi Bapak Ibu Saudara, hal yang sangat tidak memungkinkan untuk kita bisa ketemu dengan Tuhan. Untuk kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Apalagi kalau kita mau merenungkan. Ketika kita belum ada di dalam hadirat Tuhan yang betul, belum menikmati Tuhan betul, belum menikmati pimpinan Tuhan. Kita jauh dari yang namanya kebenaran itu sendiri. Bapak Ibu Saudara masih ingat dengan khotbah saya waktu hari Jumat bicara soal persembahan Kain? Ternyata bicara soal persembahan dan bagaimana Bapak Ibu Saudara hasilnya bukan hanya di dalam perjanjian baru saja diterjemahkan, dikasih pengertiannya. Dari perjanjian lama pun sebenarnya sudah ada gambaran. Tuhan sangat merindukan yang namanya persembahan itu lahir dari penyembah yang benar. Persembahan itu lahir dari orang-orang yang benar hidupnya. Kenapa Kain tidak bisa diterima persembahannya? Kenapa Kain asap dari hasil bakaran korban, hasil bakaran dari hasil pertaniannya tidak naik? Sedangkan Habel persembahannya asapnya naik sampai ke atas. Tapi Kain digambarkan dia melenceng Bapak Ibu Saudara. Tidak naik seperti tidak diterima oleh Tuhan persembahannya. Kenapa? Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 12. Coba firman Allah ditampilkan. 1 Yohanes 3 ayat 12. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Perhatikan kalimat pertama. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Jadi kalau sampai Kain bisa bunuh adiknya Bapak Ibu Saudara, sebenarnya ada hal yang jahat juga itu ada di dalam hatinya. Memang tidak tertera di dalam Alkitab bagaimana kehidupan Kain sehari-hari. Tapi kalau kita bisa lihat apa hasil yang dilakukan daripada Kain, berarti kita bisa simpulkan bagaimana kehidupan sehari-harinya. Karena kalau orang yang benar, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus pasti dipimpin juga di dalam kebenaran. Amin. Yang namanya bunuh itu takut, mau pegang pisau aja mau tusuk orang takut Bapak Ibu Saudara. Takut bukan karena apa? Takut ini dosa. Orang yang dipenuhi, dipimpin oleh Roh Kudus takut buat dosa. Bukan takut karena mau apa? Takut dihukum, enggak. Takut nyakitin hati Tuhan. Kalau orang Bapak Ibu Saudara seperti Kain begini, makanya berasal dari si jahat yang bisa bunuh adiknya. Makanya persembahannya nggak diterima. Di sini kita bisa lihat penyembahan yang benar, persembahan yang benar, lahir dari penyembah yang benar, itu bukan dari bagaimana cara kita memberi persembahan. Kain sama Habel sama-sama kasih persembahan. Mereka bangun mezbah bersebelahan Bapak Ibu Saudara. Mereka bangun mezbah, mau siap bakar setiap korban mereka. Habel korban dari anak domba, sedangkan Kain dari yang namanya hasil pertanian. Kalau mau dibilang Tuhan tidak terima, oh enggak. Tepung-tepungan pun Tuhan terima kok persembahan dalam perjanjian-perjanjian. Tuhan terima setiap persembahan. Tapi kenapa Kain tidak diterima? Ini alasannya Bapak Ibu Saudara. Karena Kain masih punya hati yang jahat. Sehingga dia bisa bunuh adiknya. Inilah yang bisa pada akhirnya persembahannya tidak diterima oleh Tuhan. Karena yang memberi persembahan hidupnya tidak benar. Jadi Bapak Ibu Saudara, bukan karena bagaimana kita memberi,
Bukan apa yang kita beri, tapi di sini yang harus kita garis bawahi, siapa yang memberi. Nah ini yang harus kita kejar Bapak Ibu Saudara dalam kehidupan kita. Kita contohi, kita lihat. Kain adalah perbuatannya benar, makanya persembahannya diterima oleh Allah. Habel dan Kain perbuatannya jahat, makanya persembahannya tidak diterima oleh Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, logikanya kalau mengacu kepada esensi Allah yang sebenarnya adalah roh dan kebenaran, maka tidak akan ada manusia yang dapat bertemu dengan Tuhan, apalagi menyembah Dia dengan benar. Ya, jadi logikanya begitu. Kalau orang yang terikat dengan dosa, kalau orang yang terikat dengan segala hawa nafsu dunia, saya bisa yakinkan Bapak Saudara, orang itu tidak akan pernah ketemu dengan Tuhan dan gak tahu caranya memberi yang terbaik untuk Tuhan. Karena Roh Kudus pastinya akan mengajar bisa ketemu dengan Tuhan dan bagaimana caranya memberi yang terbaik buat Tuhan. Logikanya gak mungkin, tapi saya mau bilang Bapak Ibu Saudara, melampaui logika, yaitu dengan iman kita kepada Yesus Kristus dan janji yang kita terima daripada Yesus waktu Dia mau naik ke sorga, segala sesuatunya menjadi mungkin. Bapak Ibu Saudara masih ingat bangsa Israel waktu di padang gurun? Mereka itu mau ketemu Tuhan harus kumpul di bait Allah. Bait Allah itu dikelilingi dengan kain Bapak Ibu Saudara, yang ibaratnya ada halaman, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Ruang maha kudus berbicara hadirat Tuhan yang luar biasa Bapak Saudara. Pintu mau masuk ke halaman bicara soal pertobatan orang-orang. Jadi kalau orang mau ketemu sama Tuhan yang punya hadirat ini di ruang maha kudus, kita harus melewati banyak rintangan, banyak hal yang harus diselesaikan. Harus insaf dari dosa, bertobat, menghasilkan buah seperti yang sudah disampaikan firman Tuhan kemarin. Insaf atas dosa, kejar kebenaran, hidup dalam kebenaran. Lalu yang namanya kita berbuah-buah. Lalu yang namanya pada akhirnya kita juga dikuatkan, dimampukan oleh Tuhan untuk terus kita melangkah. Ya, mengerjakan apa yang Tuhan ajar, apa yang Tuhan ingatkan. Firman Allah itu bukan jadi hal yang asing buat orang Kristen seharusnya. Firman Allah itu tertanam jadi rema dalam kehidupan manusia. Itu pekerjaan Roh Kudus. Sehingga ketika melalui itu semua Bapak Saudara ada pertobatan, hidup dalam buah-buah roh. Lalu ingat Tuhan, melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dulu orang Israel hanya sebatas sampai halaman. Yang bisa masuk ke ruang kudus, itu orang-orang tertentu saja yang harus jaga-jaga, membersihkan alat-alat di ruang kudus. Tapi yang masuk ruang maha kudus itu cuma setahun sekali dan satu orang saja imam yang boleh masuk. Kalau nggak layak juga, dia mati di tempat Bapak Saudara. Tapi setelah Yesus mati di atas kayu salib, tabir itu terbuka, terbelah. Tidak ada lagi penghalang untuk orang bisa merasakan hadirat Tuhan. Amin. Kalau dulu rasanya jauh di sana, orang Israel itu harus di halaman saja, nggak boleh masuk ke ruang kudus, ruang maha kudus apalagi. Mau manggil Yesus, mau manggil Allah saja rasanya nggak layak Bapak Ibu Saudara kalau masih ada di depan. Ya, itulah makanya rasanya mustahil. Dulu orang Israel mustahil ketemu hadirat Allah. Itu cuma orang-orang kudus yang bisa ketemu dengan Allah. Tapi kita mau katakan hari ini saya bisa ketemu dengan Tuhan. Amin. Kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Dia yang mati di atas kayu salib, dia yang bangkit kemudian pada hari yang ketiga dia naik ke sorga. Dan dia memberi penghibur, penolong yang setia bagi kita semua yang ada pada malam hari ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang sebenarnya mustahil tidak akan menjadi mustahil lagi. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan sebenarnya hal ini bisa kita lihat Bapak Ibu Saudara juga dari bagaimana Musa dengan bangsa Israel Bapak Ibu Saudara. Firman Allah katakan di dalam Bilangan 11 ayat 25 Bapak Ibu Saudara. Bilangan 11 ayat 25 Bapak Ibu Saudara dengarkan saja dalam bahasa Indonesia masa kini. Di dalam awan dan berbicara, lalu Tuhan turun di dalam awan
dan berbicara kepada Musa. Tuhan mengambil sebagian dari kuasa yang telah diberikannya kepada Musa dan memberikannya kepada ke-70 pemimpin itu. Di sini kita tahu kenapa sampai Musa bisa naik ke Gunung Sinai, ketemu dengan hadirat Allah 40 hari 40 malam, gak balik-balik, gak turun. Sedangkan kalau kita membandingkan dengan bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara, di dalam Keluaran 20 ayat 18 sampai 19, seluruh bangsa itu menyaksikan guru menggutur, kilat sambung menyambung, sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan, tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati. Ada bedanya enggak? Beda. Bagaimana Musa bisa bercakap dengan baik dengan Tuhan, enggak ada yang batasi. Tidak ada rasa takut. Tuhan bilang, turun Musa, kasih tahu bangsa Israel. Masa sih Tuhan gitu? Ada percakapan Bapak Saudara, Musa disuruh turun. Tapi Musa bilang, gak mungkin lah bangsa Israel akan mengkhianati Tuhan. Turun Musa. Tapi ketika Allah yang hadir di tengah bangsa Israel, apa yang mereka sujud Bapak Saudara, ketakutan. Karena mereka tidak layak. Mereka ketakutan dan mereka bilang, Musa kamu saja yang ngomong. Dari awalnya mereka bilang, kami ini kan juga umat pilihan. Masa cuma ngomong sama kamu Musa? Ngomong sama kami juga, tapi sekali didatangi Tuhan, langsung bertekuk lutut, ketakutan, minta Musa yang ngomong saja, enggak usah Tuhan, dibilang nanti kami mati. Betapa hadirat Tuhan itu dahsyat Bapak Ibu Saudara. Dan enggak sembarang orang bisa alami hadirat Tuhan yang dahsyat itu. Makanya beda Bapak Ibu Saudara ketika Roh Allah memenuhi satu pribadi, dengan satu pribadi tidak dipenuhi dengan Roh Allah. Kita sama-sama tahu bahwa semua kita yang ada, kita punya Roh Kudus. Karena firman Allah katakan yang mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, itu pekerjaan Roh Allah, pekerjaan Roh Kudus. Tapi yang kita kejar, standar iman kita itu terus naik. Gak cuma sampai ngomong, gak cuma sampai ngaku, tapi sampai alami betapa dahsyat pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Sampai pada akhirnya kita yang sudah tergetar bergerak karena Roh Kudus, kita yang akan menjadi penggerak bagi orang-orang sekitar kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, coba bedain Musa dengan bangsa Israel. Betapa dekat Musa dengan Allah, tapi betapa jauh Musa dengan orang Israel. Karena firman Allah katakan jelas, yang dipenuhi oleh Roh Allah hanyalah Musa. Dan Musa dibilang diambil rohnya, dikasih ke 70 pemimpin. Penting untuk jadi orang yang memimpin sekalipun, penting namanya Roh Allah. Makanya Bapak Ibu Saudara, kita mau kejar betapa pentingnya Roh Allah itu tinggal diam di dalam kehidupan kita. Dia menjadi penolong dalam segala hal, mulai dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Seperti yang saya katakan tadi, menginsafkan atas segala dosa. Sehingga ketika kita insaf, kita tahu kesalahan kita membenahi setiap kesalahan kita jadi hidup yang benar. Tahu apa yang harus kita lakukan supaya kita makin lagi dekat dengan Tuhan. Sehingga pada akhirnya kita akan terus bekerja di dalam ladang Tuhan dimanapun kita berada. Bicara soal di ladang Tuhan, engkau ditempatkan dimanapun engkau berada menjadi pekerja-pekerjanya Tuhan. Supaya di mana engkau berada, benih tentang kebenaran Tuhan itu boleh dikatakan, boleh ditaburkan dan menghasilkan buah. Akan ada banyak dampak yang dirasakan oleh banyak orang. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita insaf, ketika kita mencari mengerjakan kebenaran, ingat firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, berbuah yang tidak kenal musim. Ada masalah, tidak ada masalah berbuah, ada masalah berhenti berbuah. Oh enggak, anak Tuhan enggak kenal itu. Dikasihi orang, mengasihi. Tidak dikasih orang, mengasihi. Amin. Dijatuhkan orang sabar. Tidak dijatuhkan orang sabar. Di saat dijatuhkan orang tetap sabar. Amin. Ini anak Tuhan, gak kenal musim. Firman Allah katakan berbahagialah orang yang terus mencari hadirat Tuhan, merenungkan siang malam. Hadirat Tuhan itu
Dia akan terus berbuah tidak kenal musim Bapak Ibu Saudara. Yang di saat lainnya layu, anak Tuhan tetap terus berbuah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan pada akhirnya kesemuanya itu akan menjadikan kita lewat apa yang Roh Kudus kerjakan dalam hidup kita menjadi penyembah yang benar. Jadi penyembah yang benar itu bukan cuma berdiri di altar. Menjadi penyembah yang benar bukan hanya main musik di depan. Menjadi penyembah yang benar bukan hanya pengkhotbah di altar. Menjadi penyembah yang benar bukan hanya Bapak Ibu Saudara yang ada jemaat di sini memuji muliakan Tuhan. Penyembahan yang sebenarnya adalah ketika engkau keluar dari gereja, itulah penyembahan yang sebenarnya. Bagaimana kehidupan kita? Yang engkau bawa pada akhirnya ke gereja adalah pribadi-pribadi yang siap menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Bukan hasil dari produk yang memang mengawali mungkin di gereja. Tapi betul-betul pada akhirnya bekerja itu di luar Bapak Saudara, di luar gereja. Yang engkau bawa dirimu adalah engkau pribadi yang dipimpin oleh Tuhan, yang siap memberi penyembahan yang terbaik. Kain gak dibilang salahnya apa. Kami hamba Tuhan gak tahu Bapak Ibu Saudara buat apa di luar. Tuhan tahu. Tapi pastikan ketika engkau masuk, engkau mau memberi persembahan buat Tuhan. Persembahanmu diterima oleh Tuhan. Karena engkau menjadi penyembah yang benar. Di luar kau jadi berkat. Di luar buah-buahmu engkau salurkan, dirasakan oleh orang lain. Sehingga pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, hidup penyembah yang benar akan mengerjakan hal yang luar biasa di tempat ini. Tuhan menemui perempuan Samaria di sumur bukan sepakat dengan kehidupan dosanya. Tapi dia mau bilang, ini aku. Kepuasan hanya ada di dalam aku. Kebenaran hanya ada di dalam aku. Sehingga ketika engkau datang, engkau enggak haus lagi. Engkau jauh dari dosa. Engkau dekat dengan kebenaran. Sampai pada akhirnya, di saat kita datang kepada Tuhan, persembahan kita naik di hadapan Tuhan. Penyembah yang benar akan selalu menghasilkan hal-hal yang benar. Belum tentu apa yang kau beri menyatakan dirimu benar. Tapi kalau dirimu benar, apapun yang kau beri pasti benar. Mari kita ambil posisi Bapak Ibu Saudara. Kita mau bilang sama Tuhan hari ini, saya mau bawa diri saya Tuhan menjadi penyembah yang benar. Bawa diri